Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Baik, hari ini kita akan mereview tema 1, selamatkan makhluk hidup. Baik teman-teman, disiapkan bukunya ya. Baik, yang pertama adalah muatan PPKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita mulai dari PPKN tema 1, subtema 1. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Iya, nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemudian hormat dan taat kepada kedua orang tua adalah sikap dari nilai. Ya, berikutnya membantu sesama teman walaupun berbeda agama merupakan sikap dari sila keberapa? Orang beragama Buddha beribadat di. Ya, kemudian perdamaian adalah penjabaran nilai sila keberapa dan perilaku yang menunjukkan nilai dari sila ke-1 apa saja. Silahkan dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan kembali di PPKN tema 1 subtema 2. Baik teman-teman, sebutkan apa saja yang merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Kemudian pada saat ada dua orang yang berbeda pendapat sebaiknya dilakukan apa? Menghormati keputusan bersama merupakan sikap dari nilai apa? Iya, lambang dari sila keempat adalah, bunyi sila dari keempat adalah musyawarah dilakukan untuk mencapai apa? Sebutkan perilaku-perilaku yang menunjukkan dari nilai sila keempat. Mudah bukan? Ini sudah diberikan pada pembelajaran yang sebelumnya. Kita lanjutkan di PPKN tema 1 subtema 3. Sebutkan yang merupakan pengamalan sila ketiga. Sikap kita pada saat ada teman yang sedang bertengkar sebaiknya apa? Bersikap adil terhadap siapapun merupakan nilai dari sila keberapa? Oke, lambang dari sila kelima adalah, ya, bunyi sila kedua? Iya, lambang sila ketiga adalah, sebutkan perilaku yang menunjukkan nilai dari sila ketiga. Mudah bukan? Nah teman-teman, kita lanjutkan ke muatan berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kita mulai ya teman-teman untuk bahasa Indonesia, tema 1, subtema 1. Iya, baik teman-teman. Ide pokok dalam suatu paragraf memuat tentang apa? Dalam satu paragraf terdapat berapa ide pokok? Kemudian perhatikan paragraf berikut. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Ide pokok dari paragraf di atas adalah apa? Yang mana ya? Kemudian apa saja pengembangan dari ide pokok negara kepulauan? Nama lain ide pokok adalah titik-titik utama. Iya, kesimpulan adalah titik-titik dari suatu pembicaraan. Nah, teman-teman perhatikan kembali paragraf berikut. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Ide pokok dari paragraf di atas adalah apa? Iya, mudah bukan? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Masih bahasa Indonesia, tema 1, subtema 2. Ya baik, kita mulai ya teman-teman. Ide pokok dalam suatu paragraf diperkuat dengan kalimat-kalimat apa? Hasil dari suatu pembicaraan disebut apa ya teman-teman? Nah sekarang perhatikan paragraf berikut. Keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan karena mengkonsumsinya sangat baik untuk kesehatan. Disarankan bagi kita banyak mengkonsumsi ikan. Nah teman-teman cari ide pokoknya dari paragraf tersebut. Kemudian untuk memperoleh kesimpulan maka yang harus kita lakukan adalah apa? Iya betul. Ide pokok biasanya bisa ditemukan pada kalimat yang mana? Ya, dalam satu paragraf terdapat hanya berapa ide pokok? Kemudian perhatikan kembali paragraf berikut. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semuanya terlihat enak. Nah, teman-teman dicari ide pokoknya dari paragraf di atas. Selanjutnya masih bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3. Teman-teman, kita tinggal mengulang kembali yang sudah diberikan pada pembelajaran sebelumnya. Kalimat inti dari suatu paragraf akan memuat satu apa? Kemudian kalimat pendukung diperlukan untuk titik-titik kalimat inti dalam satu paragraf. Ya, silahkan perhatikan paragraf berikut. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah apa? Iya, kemudian ide pokok biasa termuat dalam kalimat utama dan berada di mana? Teman-teman ya. Kemudian kesimpulan yang baik harus mewakili titik-titik paragraf. Ya, betul. Ide pokok terdapat pada kalimat yang mana, teman-teman ya? Sekarang perhatikan kembali paragraf berikut. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara. Nah, teman-teman, cari kesimpulannya dari paragraf tersebut. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke muatan berikutnya, yaitu IPA. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Baik, teman-teman, mudah ya. Kita mulai dari tema 1, subtema 1, muatannya IPA. Ya, pertanyaannya berikut ini.
Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut? Iya, berikutnya sebutkan beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Usaha pemerintah membangun taman nasional dalam rangka apa? Ya, kuda dan keledai dipelihara untuk diambil apanya sebagai alat transportasi. Hewan ternak yang dimanfaatkan susu dan dagingnya adalah, kemudian sebagian jenis apa saja yang berkembang biak dengan opopipipar. Dan sebutkan beberapa tumbuhan yang berkembang biakannya secara vegetatif disertai contohnya. Kita lanjutkan ya teman-teman, masih IPA tema 1 subtema 2. Baik, pertanyaannya adalah jagung merupakan salah satu tanaman penghasil apa yang sangat diperlukan oleh tubuh. Titik-titik jagung tua dapat ditanam kembali. Kemudian perkembangan pohon jagung dengan cara apa? Alat perkembangbiakan jagung adalah apa? Tepung sari adalah alat perkembangbiakan apa? Ya. Kemudian begitu juga titik-titik adalah alat perkembangbiakan betina. Ya. Sebutkan proses terjadinya perkembangbiakan pada pohon jagung. Mudah bukan? Ya, ini sudah diberikan ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengulang kembali, mempelajari kembali. Masih IPA di tema 1 subtema 3. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut? Iya, sebutkan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dengan berkembang biak, hewan dapat titik-titik jenisnya. Kemudian, ayam atau bebek dipelihara dan diternakan untuk diambil apanya. Ya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut? Baik, beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah apa saja? Kemudian cara berkembang biak sekaligus melahirkan disertai contohnya adalah sebutkan ya teman-teman. Mudah bukan? Nah teman-teman, berikutnya adalah muatan IPS. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Tentu saja ini pun sudah diberikan pada pembelajaran sebelumnya. IPS tema 1 subtema 1. Baik, sebutkan anggota organisasi ASEAN. Mudah ya. ASEAN merupakan persatuan negara-negara apa? Kemudian organisasi ASEAN terdiri dari berapa negara? Pada tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar deklarasi apa? Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah apa teman-teman ya? Titik-titik adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Kemudian sebutkan apa saja yang merupakan kerjasama di bidang ekonomi yang terjadi antara anggota ASEAN. Nah teman-teman, selanjutnya masih IPS, tema 1 subtema 2. Baik teman-teman, kembali lagi kita mengulang ya, kita mereview. Negara-negara anggota organisasi ASEAN diantaranya adalah apa saja? Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi titik-titik negara. Brunei terkenal dengan sumber daya alam berupa apa? Kemudian di Kamboja maksudnya mengalir sungai Mekong, mata pencaharian penduduknya adalah apa? Indonesia sebagai negara titik-titik terbesar di kawasan Asia Tenggara. Titik-titik sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Sebutkan yang merupakan kegiatan ekonomi di negara Singapura. Baik teman-teman, kemudian berikutnya masih IPS tema 1 subtema 3. Nah ini dia teman-teman pertanyaannya. Anggota organisasi ASEAN yang dikenal sebagai lumbung padi adalah, sudah tadi ya teman-teman ya, sebutkan beberapa bahasa yang digunakan di negara Singapura. Mata uang negara Filipina berupa apa? Baik, selanjutnya Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Kepala negaranya adalah seorang apa ya? Negara Brunei Darussalam berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh siapa? Kemudian titik-titik sering disebut sebagai tempat transit teramai di Asia Tenggara. Selanjutnya, sebutkan beberapa hal yang menggunakan merupakan karakteristik dari negara Malaysia. Nah, teman-teman, tugas teman-teman kali ini hanyalah mereview pembelajaran tadi. Tema 1, iya. Nah, tugasnya diisi hanya jawabannya saja. Kemudian kirimkan ke classroom. Baik, selesai sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan review pembelajaran hari ini. Jangan lupa tunaikan dan kirimkan tugas-tugasmu. Belajarlah dengan rajin dan tekun. Kerjakan pula evaluasi belajarmu pada PTS dengan optimal agar nilaimu bagus. Utamakan kejujuran dalam mengerjakan setiap PTSmu. Baik, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.